Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam seger waras. Ya, teman-teman semua, kita bertemu di podcast perdana kita dengan sahabat Penyuluh Gelora. Ya Pak, kenalkan dengan saya Dek Infantia dan rekan saya Mas Amin. Saat ini kita mau ngobrol apa sih Mas perdana kayak ngobrol bareng dengan perkenalkan dulu. Kita nggak ngobrol berdua saja. Kita ada teman ngobrol yang asik bahas untuk hari ini dengan Pak apa aja? Kayaknya kalau Pak ada langsung. Kita bersama Pak Atif Bahrudin. Selamat datang untuk Pak Atif. Untuk kali ini kita bahasnya apa ya cocoknya ini? Karena ini kan bulan apa ya? Bulan Sya'ban. Nah kalau di rumah saya itu namanya ruah. Ruah. Ruah itu identik dengan apa? Ya betul. Banyak bantaan. Banyak. Dan setiap hari kita harus sarapan nasi goreng. Ya. Oke. Nah, terkait ini kan kita membahas Sya'ban ya. Kebiasaan di masyarakat itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dan salah satunya sudah disampaikan oleh Mbak Cina tadi ya. Nah itu pasti kan ada keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban ini ya. Terkait keutamaan di bulan Sya'ban ini apa sih? Oke, nama Atif ya. Ya, bulan Sya'ban tadi yang ditanyakan Pak Amin. Apa berarti keutamaan bulan Sya'ban ini, Pak? Jadi, Mbak Enda dan juga Mas Amin tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nah, dikatakan di dalam hadis Nabi bahwa Rajabu Syahrullah wa Sya'ban Syahri wa Ramadan Syahrul Nabi. Bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulannya Kanjeng Nabi, dan Ramadan itu adalah bulannya umatnya Kanjeng Nabi. Berarti kalau itu bulannya Allah, itu berarti banyak sekali keutamaan-keutamaan ya. Bulannya Allah. Bulannya Nabi ya? Oh iya, bulannya Nabi. Oh iya. Mohon maaf. Nah, iya. Jadi bulannya Nabi pasti banyak keutamaan-keutamaan yang dilakukan di bulan Sya'ban. Kenapa itu Mas? Kok disebut bulannya Nabi itu sebenarnya kok? Mungkin ada ceritanya kenapa ini? Nah, tentang kenapa Sya'ban ini disebut sebagai bulannya Nabi, karena menurut salah satu ulama yaitu Ibnu Abi Thalib al-Yamani, bahwa ayat yang menjelaskan tentang perintah bersolawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56 itu diturunkan di bulan Sya'ban. Sehingga karena memang bertepatan dengan diturunkannya perintah bersolawat itu, sehingga di bulan Sya'ban ini amalan yang paling baik di antara amalan-amalan yang lain adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Itu dia nih Pak. Tapi pahalanya luar biasa. Ini pengetahuan baru Pak. Ya. Itu selain itu disebutkan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kan juga ada keutamaan di bulan Sya'ban yang lain ya. Di antaranya sebelum kita membahas mengenai, karena keutamaan nanti akan berkaitan tentang amalan-amalan. Nah, dalam hadis yang lain ada ulama, bukan hadis yang mungkin atau juga dari katakan hadis adalah bahwa Rajab itu adalah bulan menanam amal, sedangkan Sya'ban itu adalah bulan menyirami tanaman atau ngopain tanaman itu, dan Ramadan adalah bulan panen. Nah, kalau kita kiaskan tentang tadi ya, tentang masalah bahwa di bulan Sya'ban ini di antara amalan yang terbaik adalah membaca sholawat,
karena berhubungan dengan diturunkannya ayat yang memerintahkan pada sholat. Nah, sehingga di bulan Sya'ban ini dianggap bulan yang itu untuk menyirami ataupun melukai tanaman tadi. Ya, panen rayanya. nah, ternyata itu juga ada kaitannya dengan makna Sya'ban dari akar kata Sya'bun itu sendiri, yang berarti akar ataupun cabang-cabang. Artinya tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab kemarin, ya, ketika disiram itu bisa Bisa tangkainya panen banyak, raya. bisa ada panen raya, nantinya akarnya banyak, sehingga ketika saat bulan Ramadan itu waktunya kita umat Muslim untuk memetik dan panen. oke. Itu tadi ternyata bulan Sya'ban yang kadang kita lupa ya. Kalau umatnya dipikirkan kan sekarang Ramadan, ada persiapannya Ramadan. Ya. Ternyata di sebelum Ramadan itu masih ada bulan-bulan yang istimewa yang banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Kira-kira itu. Nah, terus itu di bulan Sya'ban itu kan ada yang namanya istilah nisfu Sya'ban. Nah, itu sebenarnya itu ada apa sih di nisfu Sya'ban itu? Ada Sya'ban. Nah, terkait tentang nisfu Sya'ban itu artinya kan pertengahan Sya'ban. Makanya nisfu Sya'ban itu diperingati oleh umat Islam pas tepat malam 15, tanggal 15 Zulhijjah. Nah, terkait tentang nisfu Sya'ban tersebut itu oleh ulama dikatakan bahwa pas malam nisfu Sya'ban itu itu keutamaannya itu bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Menurut ulama As-Subki menyebutkan bahwa malam Lailatul Sya'ban itu bisa menghapus dosa selama setahun. Kalau kita ngapain? Kalau kita memohon ampunan, mengamalkan kebaikan-kebaikan, Susah. Kalau Lailatul Qadar itu kan seumur kita. Nah, kalau Jumat itu menghapus dosa selama seminggu. Tapi kalau pas malam itu Sya'ban menghapus dosa selama setahun. 1 tahun. Itu amalannya apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Di antara amalan yang kita lakukan di nisfu Sya'ban itu di antaranya setelah maghrib ya, setelah maghrib kita bisa sholat Jumat, namun tidak ada niat khususnya, artinya tidak niat saya sholat nisfu Sya'ban tidak ada. Yang penting sholat Jumat mutlak itu boleh 2 rakaat, boleh 4 atau 6 rakaat. Nah, kemudian setelah itu kita juga diperintahkan untuk membaca surat Yasin itu selama 3 kali dengan niat yang sendiri-sendiri. Artinya membaca surat Yasin yang pertama itu dengan niat supaya diberikan panjang umur dan juga diberikan taufik oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Lalu membaca surat Yasin, kemudian ditutup dengan membaca doa nisfu Sya'ban. Kemudian niat lagi yaitu membaca Yasin yang kedua, niatnya adalah supaya dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah dan perkara-perkara yang tidak enak tentunya. Kemudian sambil niat juga supaya diluaskan rezekinya. Setelah selesai baca Yasin, lalu ditutup dengan membaca doa nisfu Sya'ban. Dan membaca Yasin yang ketiga, niatnya adalah supaya kita diberikan kecukupan, rasa cukup, rasa kaya di dalam hati kita, merasa cukup, merasa kaya, kemudian juga minta untuk husnul khotimah, supaya akhir perjalanan hidup kita di dunia ini senantiasa ditutup dengan akhir-akhir yang baik, dengan husnul khotimah tersebut. Nah, kemudian membaca Yasin sampai selesai dan ditutup dengan doa nisfu Sya'ban tersebut. Banyak sekali pahalanya. Kapan ini ya nisfu Sya'ban? Besok ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 5. Tanggal 5. Ya, sekarang tanggal 5 ya. Berarti 10 hari lagi. 10 hari lagi. 10 hari lagi. Sekarang Ingat, 10 hari lagi. 10 hari lagi. Ya, ada terus gini, amalan yang luar biasa. itu kan terkait keutamaan dan amal yang dilakukan di bulan Sya'ban ya. Nah, perbedaan
antara bulan Sya'ban dengan bulan lainnya. Yang Kenapa membedakan, kok yang dikatakan membedakan itu juga apa? istimewa? Oke. Kenapa? Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan ya Mbak Dila ya. Ya, Ada 4 bulan yang dimuliakan. Karena memang di bulan-bulan itu dulu Allah melarang orang Islam di Makkah ataupun di Arab sana untuk berperang. Sehingga disebut dengan Ashhurul Hurum. Nah, kemudian tentang Sya'ban. Nah, sebenarnya Sya'ban ini tidak masuk di dalam ke-4 bulan itu. Tetapi bulan Sya'ban dianggap bulan yang mulia, sehingga banyak sekali orang-orang tua kita yang berpuasa di bulan Sya'ban, dan bahkan bancaan, iya. ruwahan, kirim doa, dan bahkan bersedekah ke tetangga dan yang lainnya dilaksanakan di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini mengiring-iringi bulan Ramadan. Nah, karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, sehingga bulan yang mengiringinya pun dianggap ikut mulia juga, ketularan mulianya juga. Ibarat Gitu. sebagaimana sabda Nabi itu ya, Oke. ketika seseorang bergaul dengan orang Yang baik. pandai besi, maka Oke. dia akan Cipratan pandainya. akan terkena apinya. Dan ketika dia bergaul dengan orang yang berjualan minyak, maka dia akan Mampu minyak. ikut wangi. Ikut wangi. Sya'ban seperti itu. Seperti ya, itu. ya. Ya. Karena mengiring-iringi bulan Ramadan, maka dianggap sebagai bulan yang mulia juga. Tuh. Jadi itu terkait yang membedakan antara Sya'ban dengan bulan-bulannya. Jadi istimewanya Sya'ban karena istimewa mengiringi bulan haram dan juga mendekati bulan Ramadan, akhirnya ikut. Kita kan kadang ini baru tahu, maksudnya gini, kok kenapa setiap bulan Sya'ban kok bancaan akeh kayak gitu ya. Ternyata alasannya itu. Ya kan, Di antaranya tadi, itu. Iya. Di antaranya kan satu, Betul. kan di bulan Sya'ban itu tadi disampaikan oleh Pak Adib bahwa bulan untuk menyirami. Betul. Jadi Jadi kalau siramannya dengan banyak lebih bersedekah, suci. dengan banyak Iya, memberikan betul. apapun, entah itu berupa makan atau yang lain, atau bahkan belum lagi ini juga amalan yang perlu diingat dan sifatnya wajib mungkin. Apa itu? Ya khususnya bagi yang masih punya hutang terkait Oke, dan lain iya, kita sebagainya. mengingat ya Pak Adi, Oke. bahwa di bulan Sya'ban itu kan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Oke. Jadi jangan sampai lupa kewajibannya gitu ya Pak. Kewajibannya, nggih, Ya. terus. Apa itu biasanya kewajibannya? Hutang Puasa. puasa. Betul. Apalagi kaum hawa kayak saya. Oke. Apakah laki-laki juga tidak ada? Iya Ada. Gimana? Iya ada, tapi kadang pura-pura nggak ada. Oke. Kalau kaum hawa kan pasti ada Pasti ada menstruasi. menstruasi. Ya, itu Oke. mungkin bisa Pak Adib dijelaskan itu Oke. untuk hutang puasa yang terkadang nih apa ya lupa ya Lupa, kita ya, oke. dan menganggap tidak penting lah itu hutang kono wong roh. Nah, ini terkait dengan hutang puasa yang belum terbayar dan sudah masuk bulan Sya'ban itu bagaimana? Mana ini solusinya? Padahal hutangnya 30 hari. Walah 30 hari. Nifas nih ya. Lah nifas anak lahir yang sedih lahir. Lahir. Nifasnya 2 kali. Jadi hutangnya 80 Itu hari. Nah, terkait tentang kita bulan Sya'ban yang mau mendekati bulan Ramadan, nggih, tentu ada ibadah-ibadah yang dilakukan, baik itu yang sifatnya dilakukan saat ini ataupun dia mungkin mengkodok ibadah-ibadah yang dulu pernah terlewatkan olehnya. Di antaranya mungkin orang tersebut pada waktu bulan Ramadan kemarin dia tidak berpuasa karena mungkin menstruasi atau mungkin ada halangan sakit, bepergian dan yang lainnya. Nah, tentu udzur-udzur seperti itu, di mana udzur-udzur yang tidak menetap dalam dirinya, kecuali kalau orang tua sing sudah tidak mungkin untuk warak bisa kembali. Orang tua kan tidak mungkin kuat. Saat ini kalau nggak kuat ya mesti nggak akan pernah kuat, malah nggak kuat lagi. Atau orang yang sakit menaun sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Nah, untuk orang-orang yang udzurnya berkala seperti itu, artinya seperti kadang sakit beberapa hari saja atau mungkin bepergian, tentu ketika dia meninggalkan puasa di saat-saat itu wajib untuk mengkodoknya. Kodok itu membayar. Mengkodok itu ya mengerjakan
puasa yang kayak ditinggalkan. hutang ya. Nggih, seperti hutang, nggih, membayar puasa yang ditinggalkan itu. Jadi misalkan menstruasinya dulu ketika Ramadan selama 6 hari, maka hutang 6 hari itu harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Ya. Terus kalau sudah Ramadan nggak kebayar, what happen ini? Nah, Gimana ini ayah naon ini? Iya ya, kadangkala kita ini menjalani kehidupan terus sibuk dengan apa begitu. Panas ya Pak. Sampai kadang lupa dengan kewajiban-kewajiban seperti itu. Tahu-tahu loh sudah Ramadan saja ini. Padahal saya masih punya untung itu masih ingat. Ya. Ada yang kadang tidak ingat atau bahkan dilupakan. Ini yang bahaya itu. Nah, itu gimana solusinya itu Pak Adib? Nah, solusinya mendekati sudah gini Pak Adib. Apa bayar, kok wis gak nyanda, apa Ramadan lagi itu gimana itu? Iya. Kan masih punya hutang belum yang belum terbayarkan untuk puasanya. Misalkan ini hutang saya 3 hari masih belum terbayarkan dan besok wis Ramadan. Ini bagaimana nanti? Iya, itu gimana itu? Lah ini untuk orang-orang yang punya kewajiban mengqadha puasa tadi tentu wajib dilakukan ya Mbak ya. Tidak boleh, malah saya sudah mau mendekati Ramadan lagi berarti ya bonus untuk saya gitu. Tidak boleh bilang seperti itu. Nah, untuk orang yang tidak mampu untuk mengqadha puasanya sebelum datang puasa yang mau datang ini, tentu dia punya kewajiban untuk membayar kafarat atau fidyah. Apa itu? Denda lah, intinya denda atas keteledorannya dia yang tidak segera menunaikan kewajibannya itu. Dendanya adalah mengeluarkan beras dipakai untuk membayar fidyah itu seharinya adalah 7 on. 7 on, saya genapkan 7 on lah ya. Kalau digenapkan 1 kilo malah lebih baik. Di samping ada ibadah yang wajib sifatnya fidyah tadi, ada sunahnya juga di sana. Berarti nek digenapke 1 kilo itu lebih baik, tapi sebenarnya hukumnya cuma 7 on. Cuma 7 on ya, 7 on ya. Itu harus beras Pak Adib? Harus beras, makanan kekuatan, makanan pokok yang ada di daerah kita. Gitu. Berarti seumpamanya dibayar sama sayur-mayur nggak bisa ya? Tidak bisa, harus beras, tidak bisa. Harus gini, makanan kalau pokok. Itu kalau diganti seumpama nasi kayak gitu nggak bisa? Apa harus beras? Sepertinya harus beras. Karena nanti kalau umpamanya nasi, bisa jadi nanti kan orang yang kita beri fidyah delalai sudah punya nasi. Tapi kalau beras nanti kan bisa dipakai untuk ijol sayur umpamanya, atau bisa untuk dipakai hari yang berikutnya begitu. Lebih tahan Gitu. Tapi untuk klasifikasinya itu ya, misalkan tadi orang yang punya hutang karena orang yang karena punya hutang karena orang yang karena hutang karena sakit, orang punya hutang karena memang umurnya sudah lanjut dan akhirnya untuk berpuasa sudah tidak mampu. Nah itu perlu adanya klasifikasi apa semuanya yang itu nanti membayar kafarat tadi, fidyah tadi itu ya, sebanyak satu, kalau istilahnya 1 kilo atau yang dalam istilah yang 7 on tadi itu 1 mud itu, 1 mud ya. Nah, untuk orang yang uzur tadi itu ya tentu tidak dipukul rata. Umpamanya seperti orang yang sakit menaun yang seolah-olah sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini kalaupun dia dituntut untuk mengqadha puasanya juga pasti tidak mungkin. Malah tambah sakit. Diberitahu kamu harus mengqadha, malah semakin nemen bisa jadi. Nah, dan juga untuk orang tua yang lanjut rentan, kadang sudah pikun juga, pagi sudah sarapan malah bilangnya ya ini kok urung ono sego ngono padahal. Lah ini ketika terus dituntut untuk mengqadhanya ya jelas tidak, wong saat ini saja sudah tidak mampu apalagi semakin lanjut usianya. Jadi hanya untuk yang berhalangan yang dibolehkan. Yang dibolehkan. Ya, terus itu Pak Adib, kalau sudah bayar kayak gitu, puasanya sudah hilang kita nggak ada apa istilahnya, sudah nggak ada hutang, itu selesai. Berarti selesai. Sudah masuk Ramadan, ternyata masih punya hutang. Seumpama saya punya hutang 3 hari. Kok besok udah Ramadan lagi, saya kan berarti harus bayar beras
7 on kali 3. Kali 3, ya, diberikan ke fakir miskin. Fakir miskin. Setelah itu apakah hutang saya sudah selesai? Nah, kalau untuk hutang kodoknya, Ya. untuk mengkodok puasanya belum, Mbak Dila. Berarti Belum. saya tetap punya kewajiban itu Untuk di tahun mengkodok depan di ya. tahun depan lagi. Sampai Ramadan tahun depan. Nggih. Berarti kalau tahun depan nggak bisa bayar lagi, semakin numpuk dan semakin Iya, numpuk. fidyahnya semakin Semakin berlipat banyak. ganda. Tapi puasanya tidak berlipat ganda, hanya fidyahnya yang Fidyahnya berlipat ganda. Oh. Namun kalau untuk yang orang tua tadi, ataupun orang yang sakit menaun yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Hanya fidyah saja. Ini Pak Adib, saya ada pertanyaan. Nggih. Jadi itu ada seseorang itu yang menanyakan, dia itu mu'alaf sekitar tahun 2019. Nggih. Nah, setelah tahun 2019 dia mengaku sebagai mu'alaf, pindah ke agama Islam. Itu kan dia belum istilahnya Islamnya belum, bahasanya dia belum khusyuk. Ya, waktu itu dia bahasanya belum khusyuk. Jadi waktu itu dia belum puasa Ramadan. Gitu ya. Jadi dia belum ada keinginan untuk puasa Ramadan, tapi dia sudah menyatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Sampai tahun ketiga. Nah, sekarang dia itu bertanya, apakah 3 tahun saya berturut-turut itu termasuk hutang? Terus bayarku gimana? Oh, gitu. Jadi saya itu kayak gini, nek tak kon bayar sakmono akeh ya iku hukum ya. Itu kan hukum, bayar dengan berarti kan dia 30 kali 3, 90 hutangnya. 90 belum kali membayar hutangnya. fidyahnya. Sama sekali sekarang belum membayar. Belum membayar. Itu gimana? Menurut panjenengan itu ada kondisi seperti itu gimana? Terkait mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam, dia belum bisa melaksanakan atau mungkin belum melaksanakan kewajiban. Iya. Tentu dalam hukum Islam itu ada status orang yang dianggap baru masuk Islam, sehingga syiar Islam belum sampai ke dia. Nah, kalau kasusnya seperti itu, mungkin dia bertempat di pegunungan atau di pesisir yang tidak punya tetangga, bisa dikatakan dia tidak tahu kewajiban puasa selama 3 tahun itu. Nah, dia tidak kewajiban untuk menggantinya karena memang dia tidak tahu. Kalau tahu. Tapi kalau dia tahu, jelas dia wajib untuk mengkodoknya. Pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Jadi tetap harus menggantinya. Benar itu. Terus terkait puasa, berarti puasa kodok termasuk kategori puasa wajib ya Pak? Puasa wajib, benar. Itu beda nggak dengan niat puasa sunnah? Kayak puasa sunnah mungkin kita akan niat puasa sunnah di bulan Sya'ban, atau itu beda nggak niatnya? Kalau untuk niatnya jelas dan caranya beda, lafadznya beda ya. Kalau untuk puasa wajib kan harus ada fardhu lillahi ta'alanya. Kalau yang sunnah ya sunatan itu. Dan biasanya kalau yang puasa wajib, Mbak Dila dan Pak Amin, untuk niatnya itu harus tabiyyid. Tabiyyid itu harus di malam hari setelah maghrib sampai sebelum subuh itu. Harus diinepke niatnya. Sedangkan untuk puasa sunnah tidak wajib untuk ditaruh di malam hari. Pagi hari, maunya dia kok hari Senin ataupun mungkin hari Sa'ban ini bikin puasa sunnah, kok saya mulai subuh tadi sampai sekarang belum minum apa-apa atau belum makan apa-apa, tak puasa sekalian lah. Dan itu juga sering dilakukan Kanjeng Nabi ya. Ketika beliau tanya ke istrinya, apakah ada makanan? Boten wonten Kanjeng Nabi, ya sudah saya tak puasa. Nah begitu. Oke sahabat, jadi itu ketika menjelang puasa, jadi mengingatkan kepada yang masih punya hutang puasa. Jangan lupa karena Ramadan tinggal berapa hari lagi? Ramadan tinggal 3 minggu lagi. Ya. Jadi yang punya hutang puasa, semangat untuk mengejar hutang. Ya. Nah, untuk itu mengejar hutang. Segera untuk dibayar. Ya, untuk segera ditunaikan puasanya yang masih punya hutang itu. Ya, jadi mungkin ini kita nggak melebar ya, Sa'ban sampai puasa. Tidak apa-apa. Berkaitan ya. Berdekatan dengan Ramadan. Jadi melakukan yang wajib-wajib dulu. Jadi masa kita melakukan yang sunnah wajibnya keter ya. Jadi nek cara wong guru uceng kelangan delek. Delek apa delep? Ya, oke. Kita mungkin cukup ya, untuk perbincangan ngobrol-ngobrol bersama kita.
lain waktu kita akan mencari tema yang lebih, mungkin bisa komennya mau kita ngobrol di berikutnya temanya apa. Oke Pak Amin? Oke. Bisa mungkin monggo kita tunggu di kolom komentarnya, mungkin kita akan bahas apa, monggo nanti ada usulan dari pemirsa semuanya. Untuk itu kita akhiri dulu Pak Amin. Oke. Sekian untuk hari ini, sahabat penyuluh, Dengan saya Dek Dila dan saya Mas Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.